Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Wassalawatullahil barrir rahim. Wal malaikatil muqarrabin. Ala sayyidina wa maulana Muhammadin وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم ارزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل. وبعد، إلى النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين، خصوصا إلى سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني والشيخ أحمد الرفاعي والشيخ بهاء الدين النقشبندي والشيخ عبد الله الهرري، وإلى أرواح مؤسس جمعية نهضة العلماء الشيخ محمد هاشم أشعري والشيخ بسر سنسوري والشيخ عبد الوهاب حسبوه، وإلى أرواح جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pagi hari ini. Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita untuk hadir dalam majelis Ilmuddin. Semoga kehadiran kita dalam majelis ilmu menjadikan kita memahami ilmu-ilmu agama dan kita kemudian bisa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Kita ikhlaskan niat kita masing-masing. Kita ngaji lillahi ta'ala. Masih dalam bab dzikri wa du'a. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa an Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala wasdawuh li maring ingsun Abi Musa sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Abdullah ibn Qaisin. Jangan sampai salah harokat ibni ya, ibna. Ya Abdullah ibn Qaisin, karena badal dari abda, Abdullah. Karena kalau di kasrah nanti maknanya bisa berubah. Kalau ya Abdullah ibn Qaisin artinya wahai Abdullah putra Qais. Kalau disebut ya Abdullah ibni Qaisin nanti artinya wahai hamba Allah nanti.
nanti Allah yang dikatakan anaknya Qais, karena nanti badal dari Allahi. Karena itu harus berhati-hati, bacanya harus benar. Ya Abdallah ibna Qaisin ala adulluka, ana ta nutuhaken sapa ingsun ing sira, ana ta ora nutuhaken sapa ingsun ing sira ala kanzin ing atase gudang min kunuzil jannati saking pira-pira gudange swarga. La haula wala quwwata illa billah iku ucapan la haula wala quwwata illa billah. Muttafaqun alaihi. Zada la haula ora ana daya kanggo ninggalaken maksiat iku maujud wala quwwata lan ora ana kekuatan kanggo nglakoni ketaatan iku maujud illa billahi kejaba kelawan pertolongane Gusti Allah. Wa muttafaqun alaihi zada nambahi sapa An-Nasa'i la malja'a minallahi illa ilaih. La malja'a ora ana panggonan berlindung iku maujud minallahi sangking azabe Gusti Allah illa ilaihi kejaba kelawan ketaatan maring Allah. Diriwayatkan dari Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, wahai Abdullah ibn Qais. Itu berarti nama dari Abu Musa al-Ash'ari. Abu Musa itu kan nama kunyah, nama kunyah. Nama yang diawali dengan Abu, Ummu, Ibnu itu namanya nama kunyah. Bukan nama aslinya. Nama aslinya Abdullah ibn Qais. Nama kunyah dan ini lebih terkenal dari beliau adalah Abu Musa al-Ash'ari. Bahwa Rasulullah berkata kepadaku, yaitu kepada Abu Musa al-Ash'ari, ya Abdullah ibn Qais, maukah kamu, intinya, aku tunjukkan kepadamu sebuah gudang harta. Kanzun itu makna asalnya seperti itu, dari gudang-gudang surga. Kanzun itu makna dasarnya adalah gudang yang isinya itu berisi tentang berisi harta kekayaan. Maukah kamu saya tunjukkan salah satu gudang dari gudang harta yang ada di dalam surga? Kemudian beliau langsung menjelaskan yaitu ucapan la haula wala quwwata illa billah. Itu adalah kanzun min kunuzil jannah. Artinya kita dianjurkan untuk memperbanyak membaca kalimah ini, yaitu yang disebut dengan hauqalah. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. Dalam hadis yang lain, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menafsirkan makna dari la haula wala quwwata illa billah, bahwa maknanya adalah la haula an maksiatillah illa bi'ismatillah wala quwwata ala ta'atillah illa bi'aunillah. Tidak ada daya untuk bisa meninggalkan kemaksiatan kecuali dengan perlindungan Allah. Dan tidak ada kekuatan untuk bisa melaksanakan ketaatan kecuali dengan pertolongan Allah, dengan taufik Allah. Jadi kita bisa terbebas dari maksiat itu karena Allah melindungi kita.
Bukan karena kita itu hebat, tetapi karena Allah melindungi diri kita dari melakukan kemaksiatan. Seandainya Allah tidak melindungi diri kita dari kemaksiatan-kemaksiatan, niscaya kita akan melakukan kemaksiatan-kemaksiatan seperti yang dilakukan oleh ahlul maksiat. Karena kita dengan mereka nggak ada bedanya. Kita sama-sama manusia, kita sama-sama hidup, kita sama-sama sehat. Artinya peluang untuk melakukan maksiat bagi kita itu ada. Kalau kita misalnya mau misalnya minum khamr, peluangnya kan juga ada. Mau berjudi juga ada karena kita sehat hidup sama seperti mereka. Berzina juga mungkin, tetapi kita tidak melakukannya. Kenapa? Karena Allah melindungi kita. Itu makna hauqalah. Bagian yang pertama, la haula illa billah. Wala ta'ata ala ta'atillah wala quwwata ala ta'atillah illa bi'aunillah. Dan tidak ada kekuatan untuk bisa melaksanakan ketaatan kecuali dengan pertolongan Allah. Kita menjalankan sholat, kita berpuasa Ramadan, kita hadir dalam majelis ilmu, ini juga karena pertolongan Allah, karena Allah memberikan taufik kepada kita. Taufik artinya khalqul qudrah ala ta'ah. Allah menciptakan kemampuan, kekuatan pada diri kita untuk melakukan ketaatan. Karena jika Allah tidak memberikan taufiknya, tidak memberikan pertolongannya kepada kita, maka niscaya kita nggak akan melakukan satu amalan kebaikan pun. Satu amalan kebaikan pun tidak akan kita pernah lakukan jika Allah tidak memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa berbuat taat. Kita nggak akan mungkin bisa hadir dalam majelis ilmu meskipun kita hidup, meskipun kita sehat, meskipun kita banyak duit, nggak akan hadir dalam majelis ilmu. Meskipun kita tidak akan mungkin bisa sholat, meskipun badan kita sehat, waktu luang, nggak akan kita mungkin melakukannya jika Allah itu tidak memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa berbuat ta'ah. Nah, karena itulah maka kita nggak boleh ujub, nggak boleh kita merasa bahwa ketaatan yang kita lakukan itu semata-mata berasal dari diri kita. Tetapi kita harus ingat itu adalah nikmat dari Allah. Karena Allah yang telah memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa melakukannya. Karena Allah telah melindungi kita sehingga kita bisa terhindar dari segala macam maksiat. Sehingga kita wajib untuk mensyukurinya. Nah, mensyukuri atas nikmat yang sangat besar. Nikmat taufik adalah nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada sebagian hambanya yang Allah kehendaki. Enggak semua orang diberikan taufik. Hanya sedikit di antara sekian banyak orang yang diberikan taufiknya. Nah, buktinya sedikit orang yang mau berbuat ketaatan. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini penting, la haula wala quwata illa billah, untuk dibaca sesering mungkin karena dia adalah kanzun min kunuzil jannah. Yang kedua, dibaca dengan dihayati maknanya agar kita terhindar dari sombong, terhindar dari ujub atas amal yang kita lakukan. Sebagian orang sombong dengan amal soleh yang dilakukannya, merendahkan orang lain, merasa lebih tinggi dari orang lain dalam hal amal soleh, dalam hal ketaatan. Karena dia banyak sholat, merasa lebih dari yang lainnya. Karena dia banyak hadir dalam majelis ilmu, merasa lebih dari yang lainnya. Karena dia ahli puasa, dia merasa lebih dari yang lainnya dan meremehkan yang lainnya.
menganggap dia yang paling tinggi dan seterusnya. Padahal kebaikan yang kita lakukan nggak akan mungkin kita lakukan jika Allah tidak memberikan taufik kepada kita. Itu nikmat dari Allah yang Allah berikan kepada kita, bukan kehebatan diri kita. Sebagian orang ujub dengan amal soleh yang dilakukannya. Nah, merasa dalam hatinya bahwa amal soleh itu berasal dari dirinya, bukan merupakan nikmat dari Allah. Nah, ini membantu kita mengucapkan la haula wala quwwata illa billah, la haula wala quwwata illa billah, la haula wala quwwata illa billah. Sesering mungkin kita ucapkan. Pertama, berarti akan menjadikan kita nanti masuk ke dalam surga. Yang kedua, itu akan bermanfaat bagi kita untuk memperbaiki akhlak kita, agar kita tidak sombong atas amal ibadah kita, tidak ujub atas amal perbuatan kita. Dan dalam hadis yang lain, la haula wala quwwata illa billah itu juga bisa mengobati segala penyakit. Mengobati segala penyakit yang paling ringan yang bisa diobati dengan la haula wala quwwata illa billah itu adalah penyakit sedih. Nah, jika kamu sedang sedih, sedang galau misalnya, maka bacalah la haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. Perbanyak itu. Insya Allah kesedihannya akan hilang. Hadirin rahimakumullah. Dalam riwayat An-Nasa'i itu ada tambahan la malja'a minallahi illa ilaihi. Nah, apa maknanya? La malja'a minallah. Minallah yang dimaksud di sini adalah min azabillah. Tidak ada tempat berlindung dari azab Allah illa ilaihi, maksudnya kecuali dengan taat kepada Allah dan dengan pengampunan Allah. Nah, tidak ada tempat berlindung dari azab Allah. Kita ini, bagaimana kita bisa berlindung dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala? Dosa kita banyak. Dosa zahir, dosa batin. Dan semua dosa itu menjadi penyebab azab nanti di akhirat. Manakala Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak mengampuni dosa-dosa kita. Maka kita mengatakan la malja'a minallahi illa ilaihi. Tidak ada tempat untuk berlindung. Tempat di sini bukan berarti tempat, tetapi tidak ada jalan kita untuk berlindung dari azab Allah kecuali kita dengan berbuat ketaatan sebanyak-banyaknya, kecuali dengan kita mendapatkan ampunan dari Allah. Jika Allah mengampuni, maka kita baru bisa untuk lepas dari azab Allah. Kita bukan para nabi, banyak melakukan maksiat, kita berharap ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini makna dari la malja'a minallahi illa ilaihi. Penting juga bagi kita untuk apa? Untuk memahami makna zikir yang kita baca. Nah, penting bagi kita untuk memahami makna zikir yang kita baca. Karena sebagian besar kita kalau berzikir terkadang dia tidak mengetahui maknanya. Sehingga sulit bagi dia untuk kemudian menghayatinya, mentadaburkan makna dari zikirnya. Sehingga agar kita agar terbantu kita untuk khusyuk di dalam doa, agar kita terbantu khusyuk dalam zikir, maka kita pahami maknanya. Banyak orang berdoa tapi dia nggak tahu apa yang dia minta, karena doanya hafalan. Jadi dia menghafal doa-doa, kemudian dibaca. Ketika membaca doa, dia nggak tahu apa yang sedang dia minta. Padahal doa itu artinya dia meminta kepada Allah.
tapi dia sendiri nggak tahu apa yang sedang dia minta. Gimana ini? Terkadang aneh ya, seseorang meminta tetapi dia nggak tahu apa yang dia minta. Meskipun ya bukan apa namanya salah secara total ya. Tetapi untuk membantu kita dalam kekhusyuan, membantu kita dalam menghayati makna agar kita lebih apa namanya lebih sungguh-sungguh di dalam berdoa, lebih sungguh-sungguh di dalam berzikir. Pertama kita harus membacanya dengan bacaan yang benar, kemudian yang kedua kita juga menghayati maknanya. Ketika kita mengatakan Allahu Akbar, maka kita harus paham maknanya bahwa Allah itu kekuasaannya lebih besar dari kekuasaan makhluknya. Dari sisi Allah itu maha besar kekuasaannya, bukan fisiknya, karena Allah bukan fisik, bukan jisim, bukan benda. Ketika kita membaca Subhanallah, maka kita paham bahwa Allah itu maha suci dari menyerupai makhluknya. Allah maha suci dari segala aib, sifat-sifat yang tidak layak baginya. Ketika kita mengatakan Alhamdulillah, maka kita memahami maknanya bahwa itu adalah pujian kita kepada Allah yang telah memberikan nikmat kepada kita yang itu bukan merupakan kewajiban bagi Allah Subhanahu wa taala untuk memberikannya. Ketika kita membaca la ilaha illallah, maka kita memahami maknanya bahwa nggak ada yang disembah dengan hak selain hanya Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita membaca la haula wala quwwata illa billah, maka kita hayati maknanya bahwa ibadah yang kita lakukan ini, ketaatan, amal soleh yang kita lakukan, semuanya ini bisa aku lakukan karena Allah menolong saya. Saya bisa terjauhkan dari segala macam maksiat karena Allah melindungi diri kita. Itu dihayati maknanya dalam kita wirid, dalam kita zikir. Ketika kita baca tahsin, dihayati maknanya agar kita bisa khusyuk. Hadirin rahimakumullah, karena khusyuk itu artinya menghadirkan rasa pengagungan kepada Allah di dalam hati, dan itu akan mudah kita wujudkan manakala kita bisa menghayati makna bacaan yang kita baca. Wa anin Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma 'anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala inna ad-du'a huwal ibadatu rawahul arba'atu wa sahahahu Tirmidzi. Inna ad-du'a satemene utawi doa iku huwa utawi ya doa iku al ibadatu ibadah maksudnya kebagusan al-hasanat. Rawahul arba'atu wa sahahahu Tirmidzi. Walahu min hadisi Anasin radhiyallahu anhu marfu'an bilafzi ad-du'a utawi doa iku mukhul ibadati, dasare ibadah. Walahu min hadisi Abi Hurairah radhiyallahu anhu rafa'ahu laisa syai'un, laisa ora ana apa syai'un suwi-wiji akrama kang luweh mulya alallahi mungguwe Gusti Allah minat du'ai saking doa. Wa sahahahu Ibnu Hibban wal Hakim. Hadirin rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda inna du'a huwal ibadah. Dalam riwayat yang lain ad-du'a'u mukhul ibadah. Dalam riwayat yang lain laisa syai'un akrama 'alallahi minad du'a. Inna du'a huwal ibadah. Di sini menunjukkan kepada kita bahwa doa itu adalah ibadah. Nah, ibadah yang dimaksud di sini adalah kebaikan.
Jadi ibadah itu memiliki dua makna. Ibadah itu memiliki dua makna. Yang pertama, ibadah berarti ghayatut tadhallul, aqsa ghayatil khusyu'i wal khudu'. Itu makna ibadah yang disebutkan oleh para ulama. Yang ini tidak boleh untuk ditujukan kepada selain Allah. Nah, jadi ibadah itu makna yang pertama adalah ghayatut tazallul, puncak dari perendahan diri atau puncak kekhusyuan, puncak dari ketundukan. Ini yang disebut dengan ibadah. Ini tidak boleh diperuntukkan untuk selain Allah. La ilaha illallah artinya la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang diibadai dengan hak selain hanya Allah. Nah, ini yang diibadai di sini yang dimaksud adalah ghayatut tadhallul. Sehingga la ma'buda bihaqqin illallah artinya tidak ada yang ditunduki dengan puncak ketundukan selain hanya Allah. Ini ibadah dengan pengertian ini, yaitu aqsa ghayatil khusyu' wal khudu' atau ghayatut tazallul. Ini penting, mengetahui makna ibadah ini sangat penting sekali. Karena orang-orang Wahabi, karena kebodohannya terhadap makna ibadah, kemudian mereka mengkafirkan umat Islam. Mereka mengkafirkan umat Islam yang bertawassul dengan nabi atau wali. Mereka mengkafirkan umat Islam yang bertabarruk dengan asar nabi atau wali. Mereka mengkafirkan umat Islam yang beristighatsah dengan nabi atau wali. Mereka mengkafirkan umat Islam yang ketika mereka berdoa, kemudian mereka mengatakan, Ya Rasulullah, atau bijahi Rasulillah, yang disebut dengan tawassul. Mereka menganggap itu orang yang melakukannya telah musyrik. Dia menjadi orang musyrik. Itu menurut orang Wahabi. Kenapa mereka melakukan itu? Karena mereka tidak paham makna ibadah. Mereka menganggap bahwa tawassul, tabarruk, istighosah itu doa itu sebagai apa? Ibadah. Ibadah dengan pengertian yang tidak boleh diperuntukkan untuk selain Allah. Itu pemahaman mereka. Mujarradud doa itu ibadah, sehingga nggak boleh seseorang dalam doanya memanggil selain Allah. Menurut mereka, al-isti'anah wal istighasah, sekedar meminta pertolongan itu ibadah, sehingga nggak boleh ditujukan kepada selain Allah. Menurut mereka, mujarradut ta'ah, sekedar taat itu adalah ibadah, sehingga nggak boleh untuk kemudian taat kepada selain Allah. Menurut mereka, mujarradul khauf, sekedar takut itu adalah ibadah. Maka kalau seseorang takut kepada selain Allah, berarti ibadah kepada selain Allah, dia musyrik. Menurut orang Wahabi. Menurut mereka, sekedar roja, berharap itu adalah ibadah. Sehingga seseorang yang kemudian berharap kepada selain Allah, maka dia musyrik. Karena beribadah kepada selain Allah, menurut orang Wahabi. Akhirnya dia mengkafirkan semua umat Islam dengan sebab kebodohannya terhadap makna ibadah. Padahal ibadah artinya sebagaimana dikatakan oleh para ulama ahlul lughah seperti As-Subki dan lainnya, maknanya adalah aqsa ghayatil khusyu' wal khudu', ghayatut tadallul. Itu maknanya. Jadi puncak
dari perendahan diri, puncak dari ketundukan, ketaatan yang disertai dengan ketundukan, itu yang disebut dengan ibadah, yang tidak boleh diperuntukkan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan doa itu ibadah, artinya ibadah dengan makna yang kedua, yaitu al-hasanat, kebaikan. Doa itu adalah al-hasanat, yang orang yang melakukannya dia akan mendapatkan pahala. Kata doa sendiri itu artinya bukan hanya satu. Kata doa itu sendiri itu maknanya bukan satu. Da'a yad'u, dalam bahasa Arab itu maknanya bisa artinya berdoa. Da'a yad'u dalam bahasa Arab itu artinya bisa memanggil. Da'a yad'u dalam bahasa Arab itu artinya juga bisa berarti beribadah. Nah, ini yang luput dari orang-orang Wahabi. Nah, nggak paham bahasa Arab juga, meskipun mereka juga pusatnya sana orang Arab, tetapi ternyata nggak paham bahasa Arab. Bahwa da'a yad'u du'aan itu artinya bukan hanya satu. Misalnya saya mengatakan ud'u akhaka, artinya panggillah saudara kamu. Jadi bisa berarti nida, bisa berarti memanggil. Doa juga bisa berarti ibadah, seperti dalam Al-Quran, fala tad'u ma'allahi ahada, fala tad'u ma'allahi ahada. Artinya apa? Fala ta'budu ma'allahi ahada. Janganlah kalian beribadah bersama Allah seseorang. Artinya jangan menyembah kepada selain menyembah Allah, menyembah selain Allah. Jangan. Itu syirik namanya. Doa juga bisa berarti memanggil, seperti yang tadi kita contohkan, atau dalam Al-Quran disebutkan la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'ai ba'dikum ba'dha. Janganlah kalian jadikan panggilan kalian kepada Rasul itu seperti panggilan kalian sesama kalian, memanggil dengan nama. Jadi memanggil di sini doa artinya memanggil. Bukan semata-mata berarti bukan semata-mata artinya ibadah, bukan semata-mata artinya memanggil, bukan semata-mata artinya itu berdakwah. Berdakwah juga dari kata da'a yad'u da'watan. Jadi maknanya itu banyak. Nah, orang Wahabi dasarnya fala tad'u ma'allahi ahada. Kemudian kamu jangan memanggil selain Allah. Kalau kamu memanggil selain Allah dalam doa, maka kamu berarti ibadah kepada selain Allah, dan itu adalah sebuah kesyirikan. Nah, menurut mereka. Nah, intinya apa? Intinya karena kebodohan mereka terhadap makna ibadah, kemudian mereka menjadi mengkafirkan umat Islam. Jadi dalam hadis inna du'a huwal ibadah, al-ibadah di sini maknanya adalah makna yang kedua, yaitu al-hasanat, kebaikan. Salah satu sesungguhnya doa itu adalah salah satu dari amal kebaikan yang paling dasar. Di antara sesuatu yang paling dasar di dalam amal kebaikan, yang paling pokok dalam kebaikan yang paling pokok diantaranya adalah ad-du'a. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, artinya di antara hal yang paling penting dari amal soleh ini adalah ad-du'a. Bukan satu-satunya ibadah, bukan satu-satunya kebaikan.
Tetapi di antara kebaikan yang paling penting adalah ad-du'a. Itu maksud dari hadis ini. Maka jangan kalian tidak berdoa. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti hadis al-hajju arafah. Al-hajju arafah. Artinya al-hajju arafah artinya wukuf di Arafah itu salah satu rukun yang terpenting dalam haji. Bukan artinya kalau seseorang itu misalnya dia wukuf di Arafah berarti sudah haji meskipun nggak melakukan rukun yang lain. Enggak. Nah, itu salah satu dari rukun haji yang wajib dia laksanakan. Tetapi karena waktunya itu terbatas sehingga seseorang harus memiliki perhatian lebih khusus terhadap wukuf di Arafah ini daripada yang lainnya. Tetapi kedudukannya sama dengan rukun-rukun haji yang lainnya. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ad-du'a utawi doa bainal adzani ing dalem antarane adzan wal iqamati lan iqamah iku la yuraddu ora den tolak. Akhrajahu Nasa'i wa ghairuhu wa sahahahu Ibnu Hibban wa ghairuhu. Dari Anas radhiyallahu anhu beliau berkata Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda doa di antara azan dan iqamah itu tidak akan ditolak. Artinya mustajab. Jadi ada dalam adab-adab doa itu yang disebut dengan tempat-tempat mustajabah. Dan ada waktu-waktu mustajabah. Tempat-tempat mustajabah artinya tempat-tempat yang apabila kita berdoa di tempat itu, maka doa seseorang akan dikabulkan oleh Allah. Dekat dengan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Waktu-waktu mustajabah artinya waktu-waktu yang apabila kita berdoa di waktu itu, maka Allah akan mengabulkan doa-doa yang kita panjatkan. Nah, di antara waktu yang mustajab itu adalah di antara azan dan iqamah. Jadi ketika azan berkumandang selesai, setelah itu sebelum iqamah maka kita berdoa kepada Allah tentang hal-hal yang kita hajatkan. Itu penting untuk diperhatikan sehingga kita terkadang sebagian kita tidak memanfaatkan waktu di antara azan dan iqamah. Bahkan ada sebagian kalian itu yang baru pergi ke musalla atau masjid setelah iqamah. Jadi nunggu iqamah dulu. Atau sering di antara kalian itu yang terlambat hadir dalam jamaah. Setelah rakaat kedua baru sampai. Sudah tasyahud akhir baru sampai. Nah, ini dia nggak bisa mendapatkan waktu mustajab untuk doa, yaitu antara azan dan iqamah. Sebagian memanfaatkan di antara azan dan iqamah itu, kalau di sini ada sebuah tradisi namanya pujian, yang isinya adalah membaca sholawat, yang oleh orang Wahabi itu dianggap sebagai bid'ah. Sebagai bid'ah yang dhalalah, yang sesat. Dalam pujian itu ada kalanya seseorang itu dia di situ isi pujian itu adalah pujian terhadap Nabi. Ada kalanya dia sholawat dan salam terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada kalanya isinya itu adalah doa. Ada kalanya itu adalah berupa doa. Karena ini adalah waktu mustajab. Sehingga isi daripada pujiannya itu adalah doa. Nah, bukan pujian, tetapi isinya doa. Ada juga yang isinya pelajaran agama. Nah, di antara keduanya isinya pengajian, tapi dilakukan. Ada yang seperti itu. Nah, di antara azan dan iqamah. Tetapi yang
penting kita ketahui bahwa waktu di antara azan dan iqamah adalah waktu mustajab. Silakan menyampaikan hajatnya kepada Allah, silakan berdoa di waktu ini jika ingin dikabulkan oleh Allah. Wa an Salman radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna rabbakum hayyun ya karimun yastahi min 'abdihi idza rafa'a yadayhi ilaihi ayaruddahuma sifran. Inna rabbakum qala wasdawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna rabbakum sak temene Tuhan sira kabeh iku hayyun hayyun artine ora ngecewakaken wong kang njaluk, karimun tur kang akeh awae, yastahi min abdihi. Yastahi di sini artinya bukan artinya malu kayak manusia. Artinya yastahi ora nolak min abdihi saking kawulane rabbakum idza rafa'a tatkalane ngangkat sapa abduhu yadaihi ing tangan lorone abduhu ilaihi maring Allah. Maksudnya ilaihi maring Allah artinya ila jihati karamatihi, maring langit ya, yang dimaksud adalah langit. Ayaruddahuma yanta nolak ing ayaruddahuma ing ayaruddahuma yanta balekaken ing yadaihi sapa abduhu sifran halih kosong. Akhrajahul arba'atu ilan nasa'iyya wa sahhahahu al-hakim. Diriwayatkan dari Salman radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah Tuhan kalian itu hayyun, artinya Allah tidak akan mengecewakan orang yang meminta kepadanya. Allah tidak akan mengecewakan orang yang meminta kepadanya. Itu makna hayyun. Karimun, zat yang pemurah. Yastahi min abdihi idza rafa'a yadayhi ilaihi ayaruddahuma sifran. Allah tidak akan menolak, maksudnya Allah tidak akan menolak hambanya jika dia mengangkat kedua tangannya ke langit, yang kemudian ketika dia mengembalikan tangannya itu dalam kondisi kosong, tidak dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Intinya apa? Intinya kalau seseorang mau dia mengangkat tangannya ke langit, berdoa kepada Allah, maka Allah akan mengabulkan doanya. Itu makna dari hadis ini. Jadi apabila seseorang menengadahkan, mengangkat kedua telapak tangannya, kedua tangannya diarahkan ke langit, berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah, maka Allah tidak akan mengecewakan hambanya. Allah akan mengabulkan permintaan-permintaannya. Allah akan memberikan apa yang dia minta. Itu maksud dari hadis ini. Nah, ada lafaz-lafaz yang di sini mutasyabih yang harus difahami. Yang pertama, kata yastahi itu disebutkan juga dalam Al-Qur'an, di sini juga ada, dinisbatkan kepada Allah. Tetapi maknanya itu bukan berarti malu. Bukan artinya Allah itu malu seperti kamu malu. Enggak. Yastahi kalau di sini artinya Allah itu tidak akan menolak.
tidak akan menolak doa hambanya yang berdoa kepadanya. Itu maknanya. Kemudian ada rafa'a yadaihi ilaihi. Itu secara zahir seakan-akan menunjukkan, dikatakan bahwa Allah itu ada di arah langit. Karena dia mengangkat kedua tangannya ilaihi, kepada Allah. Seakan-akan dipahami oleh yang orang yang nggak paham, akan dia mengatakan bahwa Allah itu ada di arah langit, sehingga seseorang menengadahkan kedua tangannya ke arah langit. Ini mutasyabihat. Ilaihi yang dimaksud di sini adalah ila jihati karamatihi wa barakatihi, yaitu langit. Nah, jadi ke tempat atau ke arah yang dimuliakan oleh Allah, ke tempat yang diberkahi oleh Allah, yaitu langit. Karena langit itu adalah mahbitur rahmat wal barokat. Langit itu adalah tempat dari turunnya rahmat Allah dan barokah Allah. Kenapa? Karena para malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menurunkan rahmah dan barokah itu tempat tinggalnya di atas langit. Maka dikatakan tempat turunnya rahmat dan barokah. Kita mengetahui bahwa langit itu tempat tinggalnya para malaikat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma fis samawati sab'i maudhi'u arba'i asabi' illa wa fihi malakun qa'imun aw raqi'un aw sajidun." Di langit yang 7 tidak ada tempat 4 jari pun kecuali di situ ada malaikat yang mereka itu beribadah, melaksanakan sholat. Artinya langit itu penuh dengan para malaikat. Maka nggak boleh dikatakan Allah itu bertempat tinggal di atas langit. Karena jika dikatakan seperti itu, maka dia telah menyerupakan Allah dengan para malaikat. Sedangkan Allah laisa kamitslihi syai', Allah tidak serupa dengan sesuatu pun dari makhluknya. Dan tidak mungkin secara akal jika Sang Pencipta itu menyerupai ciptaannya. Nah, dan para malaikat itu mereka muwakkalun, mereka diberikan tugas-tugas oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya ada yang ditugaskan untuk menurunkan hujan. Hujan ini barokah. Hujan ini adalah barokah. Ada di antaranya mereka yang mereka diperintahkan untuk turun ke bumi untuk membagi-bagikan rezeki. Ada di antara para malaikat yang diutus untuk menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Yang semuanya itu adalah rahmah dan barokah. Maka langit itu menjadi tempat turunnya rahmat dan barokah. Karena para malaikat yang diutus oleh Allah menurunkan rahmat dan barokah Allah itu bertempat tinggal di langit. Dan langit dijadikan sebagai qiblatud doa, sebagai kiblat di dalam berdoa, tempat menghadapkan telapak tangan kita ketika kita berdoa. Sebagaimana Al-Ka'bah Al-Musyarrafah itu adalah qiblatus shalah, artinya tempat kita menghadap ketika sholat. Tidak menunjukkan Allah ada di dalam Ka'bah, enggak. Tetapi itu hanya dijadikan oleh Allah sebagai tempat menghadap kita di saat kita sholat. Langit juga dijadikan tempat menghadapkan telapak tangan kita ketika kita berdoa. Tidak menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu berada di atas langit. Nah, ketika dikatakan dalam hadis ini rafa'a yadaihi ilaihi, artinya rafa'a yadaihi ila sama, ila apa namanya,
ke tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ke arah yang ke arah langit yang merupakan tempat turunnya rahmat dan barokah. Itu makna rafa'a yadaihi ilaihi. Ya, ya lebih sederhananya ya ke langit gitu, ke langit. Dia mengangkat kedua tangannya ke langit. Nah, isi hadis, kalau ada seorang hamba, dia mengangkat kedua tangannya, diarahkan ke langit untuk berdoa, maka Allah tidak akan mengecewakan hambanya. Allah akan memenuhi hajat-hajat yang dipanjatkan di dalam doa seorang hamba tersebut. Karena itu jangan malas untuk berdoa. Nah, jangan malas untuk berdoa. Berdoalah kepada Allah. Apapun yang kalian mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoalah sesering mungkin. Berdoa habis sholat berdoa. Nanti tengah malam berdoa misalnya. Kapanpun kita sesering mungkin kita berdoa kepada Allah, karena Allah tidak akan mengecewakan orang yang meminta kepadanya. Allah akan mengabulkan doa seseorang. Meskipun doa itu tidak semuanya dikabulkan sesuai dengan permintaan seseorang. Dan tidak selalu dikabulkan pada waktu yang dikehendaki oleh seorang hamba. Terkadang seseorang meminta A tetapi diberi B. Itu namanya juga dikabulkan. Kenapa? Kenapa dia minta A dikasih B? Karena B itu yang lebih maslahah untuk dia. Yang lebih membawa kebaikan untuk dirinya. Karena Allah Subhanahu wa taala itu lebih mengetahui apa yang baik untuk kita daripada kita sendiri. Kalau kita ini kan permintaannya sering mengikuti hawa nafsu. Yang baik untuk kita ini ya duitnya banyak, kemudian badannya sehat, kemudian pokoknya yang enak-enak. Nah, itu keinginan. Maka kalau berdoa kita sering meminta yang enak-enak menurut hawa nafsu kita. Tapi Allah lebih mengetahui tentang apa yang maslahah untuk kita daripada kita sendiri. Sehingga terkadang kita meminta sesuai dengan keinginan hawa nafsu kita, padahal itu akan mencelakakan kita. Sehingga Allah memberikannya yang lainnya, yang itu akan memberikan kebaikan untuk diri kita. Ada kalanya seperti itu. Ada kalanya Allah mengabulkan sesuai dengan permintaan kita, tetapi tidak pada waktu yang kita inginkan. Karena kita inginnya itu kan cepat-cepat. Nah, cepat-cepat. Kalau yang enak-enak itu pengennya sekarang. Tapi Allah menghendakinya bulan depan. Allah menghendakinya tahun depan. Kita menginginkannya sekarang, tetapi Allah mengetahui bahwa yang maslahah bagi dia sekarang itu ya seperti ini. Tahun depan baru dia akan dikasih ya, oleh Allah sesuai dengan doanya yang itu maslahah untuk dirinya. Dan seterusnya. Nah, tapi itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Paling tidak itu akan menjadi pahala bagi dia, karena doa itu adalah mukhul ibadah, artinya seseorang yang melakukannya dia akan mendapatkan pahala. Jadi itu minimal dari doa itu sebuah kebaikan. Ketika kita melakukannya, maka kita akan mendapatkan pahala dari amalan doa tersebut. Hadirin rahimakumullah, demikian pengajian kita pada pagi hari ini, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Barakallahu fikum, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ghfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat.